Bab 137. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setiap 4 bulan sekali, 2 laut tumpang tindih dalam satu malam. Ketika perairan pesisir Brinichi mengalami air surut, jalan rahasia akan terungkap. Aku akhirnya menemukannya. Dasar laut menunjukkan jalur yang berkilauan. Percikan-percikan. Seorang gadis bergerak di sepanjang jalan, tidak peduli seberapa basah sepatu dan pakaiannya. Jalan ungu misterius dan tenang, berlanjut ke kedalaman laut. Gadis itu ragu-ragu sejenak, ketika dia menatap ke kedalaman. Sebelum dia mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dia mulai memainkan seruling yang telah ia persiapkan sebelumnya. Berbunyi, bibiririr. Melodi itu menyebar di atas ombak yang tenang. Gambar gadis yang bermain seruling sendirian, di bawah sinar bulan, seindah gambar. Jendela pemberitahuan muncul di penglihatan gadis itu. Anda telah memainkan Laurelia Flute. Anda dapat bernapas di bawah air selama 25 menit. Koruruk. Gadis itu mengumpulkan keberaniannya dan masuk. Dia disambut dengan makhluk laut yang luar biasa, ketika dia berenang di sepanjang jalan yang menyala dan mencapai kerajaan rahasia pada akhirnya. Anda adalah penemu pertama kerajaan Siren. Ini adalah tempat yang diwariskan dalam legenda. Jika Anda membuat dan menjual peta tempat ini, Anda bisa mendapatkan reputasi yang hebat dan gold. Jika Anda menjual peta terlebih dahulu ke Pangeran Ketiga Kekaisaran Sahara, sebuah kues akan dihasilkan. Aku akan meninggalkan pembuatan peta nanti. Di area manapun, penemu pertama akan menerima manfaat besar. Tapi, apakah begitu mudah untuk menjadi penemu pertama, di antara 2 miliar pengguna? Itu pemandangan yang menginspirasi, tapi minat gadis itu ada di tempat lain. Tujuan kedatangannya di sini adalah, untuk mendapatkan metode membuat orb yang digunakan murid pertama Braham, Mumut selama hidupnya. Aku perlu menemukan metode produksi dengan cepat, dan membawanya ke Grid. Ide gadis itu adalah Euphemina. Di masa lalu, dia telah meminta Grid untuk menghasilkan orb dengan imbalan menyelamatkan Grid dari ruang bawah tanah Winston. Grid telah berjanji untuk melakukannya, selama dia mendapatkan metode dan bahan produksi orb itu. Setelah itu, Euphemina telah mencari orb apa yang terbaik dalam sejarah. Dia sampai pada kesimpulan jika orb Braham sejauh ini adalah yang terbaik. Tapi, kondisi penggunaannya terlalu tinggi. Karena itu, dia mencari orb yang digunakan oleh muridnya, Mumut. Akhir dari perjalanannya menuju ke kerajaan Siren. 500 tahun yang lalu, dia menikah dan menetap di sini. Euphemina perlu menemukan keturunan Mumut, dan mendapatkan metode produksi untuk orbnya. Tidak lama sekarang, Grid, aku akan segera menemukanmu. Dia ingin bertemu dengannya, dengan cepat. Itu bukan hanya antisipasi untuk orb Grid. Dia adalah salah satu dari 3 kelas epik yang terungkap di Satisfy. Namun, Grid membuatnya merasa tak berdaya, yang luar biasa. Karena itu, dia bertanya-tanya, seberapa jauh Grid telah tumbuh sekarang. Aku tidak punya motif tersembunyi. Itu hanya rasa ingin tahu yang murni. Petik 2. Dia tersipu, ketika berbicara pada dirinya sendiri, dan penduduk kerajaan Siren berpikir, jika manusia adalah makhluk aneh. Heok. Hari masih gelap pagi. Shin Yongwo yang tertidur menonton TV malam sebelumnya, bangun. Aku punya firasat buruk. Entah bagaimana, ada hawa dingin di punggungnya. Dia tidak mengingatnya, tapi sepertinya dia mengalami mimpi buruk. Dia melepas mantelnya yang basah oleh keringat, dan bangkit dari tempat duduknya. Dia langsung menuju ke kamar mandi, dan menyalakan keran. Dia biasanya hanya mandi sekali setiap 3 hari. Jadi, mengapa dia mandi, segera setelah dia bangun? Itu sebanding dengan matahari terbit di barat. Ini malam pertamaku. Jadi, tidakkah aku harus mencuci dan membersihkan sebelum itu? Huhuhut. Petik 1. Shin Yongwo tidak bisa menahan senyumnya. Dia bersenandung saat dia mandi. Lalu, dia langsung menuju ke kapsul. Sebelum terhubung ke Satisfy, dia membuka internet. Tatak, tatatang. Seolah mengekspresikan pikirannya yang bersemangat, suara mengetuk keyboard terasa ringan. Setelah beberapa saat, hasil kues untuk hubungan badan di Satisfy muncul di hadapan Yongwo. Ada ratusan ribu artikel. Yongwo sangat senang saat membaca. Oh, dimungkinkan untuk NPC dan juga player. Hah, apa ini? Memuaskan seperti realitas lain, jadi hubungan badan secara alami dimasukkan. Namun, grup SA membatasi hal itu, karena kekhawatiran jika player akan menjadi tidak bertanggung jawab, jika tidak ada batasan. Dan dalam skenario terburuk, itu bisa disalahgunakan untuk tindakan kriminal. Petik 2. Di Satisfy, hubungan badan hanya bisa terjadi ketika menikah secara formal. Dan jumlah itu dibatasi sebulan sekali. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, fungsi seksual tidak mungkin. Yongwo terdiam, saat membaca kondisi. Lalu, ada ledakan dari keyboard. Dia telah memukul ke bawah. Sialan, hanya sebulan sekali. Petik 2. Sesuatu yang dia selamatkan. Tidak, dia akhirnya akan menyingkirkan status perjaka yang ia simpan tanpa alasan. Yongwo berencana untuk berbagi cintanya dengan Irene siang dan malam. Jadi, dia frustrasi. Konten iklan. Hanya sebulan sekali. Aku ingin melakukannya, tapi hanya sebulan sekali.
Sialan, siapa yang akan puas dengan sebanyak itu? Tentu saja, bukan aku. Petik 2. Yongwo terbaring di tanah seperti anak kecil. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi bagaimana jika sebulan sekali? Aku belum pernah mengalaminya dalam 27 tahun, jadi sebulan sekali. Ini luar biasa. Petik 1. Mungkin karena masih pagi, Yongwo pulih dari frustrasi dan kembali ke kapsul. Setelah mencari di internet, dia mendapat rekomendasi untuk buku terlaris berjudul 100 Teknik untuk Memuaskan Wanita, dan segera membelinya. Oh, petik 2. Itu adalah buku yang menggambarkan adegan-adegan yang tidak pernah dialami Yongwo secara detail, dari sudut pandang pakar. Yongwo membaca buku yang menakjubkan dan sakral, lebih intensif daripada kuliah tutorial. Berapa lama waktu berlalu? Petik 2. Ini dunia baru. Itu adalah pertama kalinya, dia menikmati kegiatan membaca. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Matahari benar-benar di luar jendelanya. Dia memeriksa jam dan melihat jika jam 11 pagi. Orang tuanya sedang bekerja dan Sehi di sekolah, jadi dia sendirian di rumah. Yongwo menuju ke dapur. Dia makan makanan untuk mengembalikan staminanya. Keok. Perasaan kenyang luar biasa. Kemudian, dia mandi dan membangun ilmunya. Semua persiapannya sempurna. Yongwo kembali ke kapsul dan masuk ke Satisfy dengan tatapan percaya diri. Tapi, ketika dia mencoba masuk, tiba-tiba dia bangkit dan menuju ke kamar mandi lagi. Kali ini akan sempurna. Yongwo yang percaya diri memasuki kapsul dan login. Bas-bas. Bengkak Han adalah tempat persembunyian Guild Sedekah. Sebagian besar anggota Guild sudah ada di sana, dan perhatian mereka terfokus pada Grid, segera setelah dia masuk. Kemudian, Vanner memanggil namanya dan membuat keributan. Hai Grid, apa ini? Apa yang kamu lakukan, untuk akhirnya menikahi Lady Irene? 2 hari lalu di Satisfy. Grid pergi karena quest dan akhirnya kembali ke Winston setelah 40 hari. Vanner telah menunggu Grid lebih dari orang lain. Jadi, dia sangat gembira ketika Grid kembali. Kemudian, adegan yang tak terduga dan mengejutkan terjadi. Lady Irene yang dekat dengan tipe ideal Vanner, bergegas ke pelukan Grid. Setelah itu, dia membuat pengumuman mengejutkan, di pesta perayaan kembalinya Grid di kastil. Itu adalah dia akan menikahi Grid. Aek, mengapa? Kenapa kamu? Kenapa bukan aku? Sejak tinggal di Winston, Vanner telah bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan bantuan dari Lady Irene. Itu biasa bagi cinta untuk mekar antara player dan NPC, jadi dia memiliki pandangan positif. Tapi, Irene adalah satu-satunya pewaris Earlstein, membuatnya seperti bunga di tebing. Bahkan Vanner yang adalah seorang ranker, tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan quest yang terkait dengannya. Lalu kamu, bagaimana kamu bisa begitu dekat dengannya? Bagaimana kamu memikat hatinya? Kamu memiliki level lebih rendah dan lebih jelek dariku. Petik 2. Vanner dipenuhi dengan kesedihan, kecemburuan, kemarahan, dan semua jenis emosi buruk. Kemudian, dia kehilangan kesabaran, ketika Pon berbicara kepadanya. Hei, itu terlalu berlebihan untuk mengatakan, jika dia lebih jelek darimu. Orang botak. Diam, aku sudah bilang padamu, jika aku tidak botak pada kenyataannya, kamu bajingan. Tidak, memang benar jika kamu mengatakan kepadaku 100 kali, jika kamu tidak botak pada kenyataannya. Tapi, bukankah kamu botak di sini? Dan pikirkan tentang perbedaan usia. Apakah kamu tidak tahu, jika Lady Irene terlihat seperti seorang gadis, jika kamu berdiri di sebelahnya? Tidak, tipe pria seperti apa yang mengejar seorang gadis muda seperti itu? Apa? Mengapa usia penting dalam cinta? Jangan merusak cintaku yang murni. Apakah kamu ingin dipukul? Apakah kamu ingin merasakan Gale Spear-ku? Cobalah, mari kita berdua mati hari ini. Kedua orang itu berdebat lagi hari ini. Berkat itu, Grid bisa membebaskan dirinya dari Vanner. Dia mendekati Jishuka dan bertanya. Apa yang dilakukan semua orang di sini? Mengapa kalian berkumpul? Kamu bertanya mengapa? Ini untuk menghadiri pernikahanmu sebagai tamu. Kamu akan menikah di Satisfy. Ini juga pertama kalinya, kami melihat player menikah dengan NPC. Jadi, harapannya besar. Harem, apakah kamu tidak sibuk memerintah desa Bairan? Apakah mungkin bagi seorang lord untuk meninggalkan tempat mereka? Mustahil untuk bermain, jika menjadi lord begitu sibuk. Sehingga, aku bahkan tidak bisa pergi selama 1 atau 2 hari. Ada waktu luang. Aku juga meninggalkan Toban untuk menangani keadaan darurat. Ngomong-ngomong, Grid, kamu sepertinya sudah banyak berubah. Petik 2. Berubah. Ya, awalnya kamu akan membalas saat dikutuk oleh Vanner. Tapi kamu hanya membiarkannya masuk satu telinga dan keluar yang lain. Aku pikir, kepribadian kamu telah matang. Aku sudah berusia akhir 20-an. Aku awalnya orang dewasa. Dia menjawab dengan santai, tapi dia juga terkejut menemukan dirinya berubah. Setiap kali dia terhubung dengan Satisfy, pikirannya menjadi tenang dan santai, tidak seperti pada kenyataannya. Ini adalah efek dari stat insight yang lebih tinggi. Saat ini, 600 poin insight Grid tidak cukup untuk merenungkan dunia. Tapi, dia bisa menembusnya sampai batas tertentu. Jadi,
Ketika dia berurusan dengan seseorang atau menghadapi situasi yang tidak terduga, dia bisa membuat penilaian refleksif tentang bagaimana harus bertindak dan menjadi tenang. Di mana Faker? Grid telah mendapatkan 3 item, setelah mengalahkan pembunuh dalam perjalanan ke Vatikan. Salah satunya adalah Kenan's Dark Belt, sementara 2 lainnya adalah perangkap dan racun. Sabuk tersebut diklasifikasikan sebagai peralatan dan secara alami dapat digunakan. Tapi, alat instalasi perangkap dan mesin kombinasi racun, diklasifikasikan sebagai barang yang dibuat oleh para ahli di bidangnya, bukan peralatan. Itu tidak mungkin digunakan bahkan untuk Pakmas Descendants, dan dia harus belajar bagaimana menggunakannya secara terpisah. Aku ingin Faker mengajariku cara menggunakan item. Jishuka mengangkat bahu pada Grid. Aku yakin dia ada di sini, tapi aku tidak yakin. Dia sangat terampil bersembunyi. Faker, pembunuh bayaran nomor 1, adalah master dalam siluman. Bahkan, jika dia tidak menggunakan skill, dia bisa menghapus kehadirannya dengan mengendalikan langkah dan nafasnya. Di masa lalu, dia menjadi marah setelah ditangkap oleh Euphemina, yang memiliki insight tinggi. Sekarang, Grid memiliki lebih banyak insight daripada Euphemina pada waktu itu. Di sana, Grid menemukan Faker berdiri dengan tangan bersedekap di sudut bengkel dan mendekat. Faker, bisakah kamu mengajariku cara memasang perangkap, dan menggunakan mesin racun ini? Aku mengambil barang-barang ini secara kebetulan, dan mereka terlihat sangat berguna. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Mata Faker membelalak, karena terkejut. Orang-orang di sebelahnya bahkan tidak bisa melihatnya. Jadi, dia terkejut, jika Grid telah meninggalkan pusat kerumunan dan telah menemukannya. Dia melihat ke dalam mata Grid yang dalam, dan memastikannya. Dia telah tumbuh.